dari Komisi 3, khususnya dari PDI Perjuangan, kami berkomitmen untuk mendukung itu semua. Mudah-mudahan 2026 ini ada peningkatan kinerja dari PPATK, KPK, dan BNN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Golkar. Baik, tapi sebelumnya waktu kita tambah 30 menit jadi 11.30. Silakan Golkar, singkat, padat, jelas. Catatan banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 3, rekan-rekan anggota Komisi 3, Ketua KPK dan staf, Kepala BNN, dan Ketua PPTK beserta staf semuanya. Ya, memang kalau kita lihat postur anggaran dari masing-masing lembaga yang diajukan, ini nggak beda jauh dengan yang lalu ya. Belanja pegawai itu masih mendominasi, masih lebih tinggi. Idealnya itu posturnya belanja barang yang lebih tinggi daripada belanja pegawai. Jadi kalau setiap tahun naik-naik ini, orang merasa kalau nggak ngerti ya, dianggap ini minta uang terus ini. Kerjanya apa? Padahal tiap tahun ya pegawainya gajinya mesti disesuaikan naik, tunjangannya naik, belum ada gaji ke-13 dan lain-lain. Belanja barangnya sedikit naiknya, tapi ingin dapat hasil yang optimal. Ini kadang-kadang bertolak belakang dengan realita. Apalagi belanja modal yang pembangunan, pengembangan sumber daya, ya, pembaruan manajemen dan lain-lain itu kadang-kadang negara belum mampu melakukannya. Ini realita yang kita hadapi. Namun demikian, saya melihat dari pertemuan sebelumnya, capaian kinerjanya cukup bagus ya, cukup optimal dari ketiga lembaga ini. Seperti PPATK ini sudah mulai menyelusuri aset-aset ya, Mas ya. Aset-aset yang tidak jelas nanti dikompilasi, bila bisa diputihkan menjadi pemasukan bagi keuangan negara. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa direalisasi tuh. Ada covernya, ada undang-undangnya, aset yang nggak jelas itu masuk kepada kekayaan negara nantinya. Untuk KPK ini kalau berjalannya waktu ya, seharusnya makin sedikit anggarannya. Loh kenapa? Korupsinya makin nggak ada gitu. Tapi kenyataannya ya korupsi berjalan terus. Nah, ini pertanyaan juga ya. Apa sifat manusia itu yang seperti itu, yang walaupun ada penindakan, ada literasi untuk pencegahan, tetap saja melawan korupsi. Nah ini pertanyaan juga untuk dikaji. Namun untuk kenaikan anggaran ini dari yang disampaikan, memang kita pandang masih wajar dan harus ya untuk kinerja KPK biar lebih optimal lagi dalam rangka pemberantasan korupsi. Saya tertarik kepada strateginya, yaitu pencegahan, penindakan, dan pendidikan untuk meminimalisasi niat melakukan korupsi. Ini mungkin yang lebih dikedepankan nanti ya. Di samping pencegahan juga pendidikan. Bagaimana generasi muda itu enggak korupsi. Tidak mau melakukan korupsi, bukan hanya takut, segan dan malu melakukan korupsi. Itu mungkin yang perlu ditunjukkan niat ke depan. Untuk BNN, seperti yang sudah disampaikan pertemuan sebelumnya, sudah kelihatan posturnya ya. Penindakan itu harus seimbang dengan pencegahan. Artinya kalau suplainya masuk karena demand-nya tinggi, ya yang suplainya saja ditindak, demand-nya masih ada, itu nggak akan pernah selesai. Jadi demand-nya juga ditindak, pencegahan itu. Jadi nilai pencegahan dengan penindakan itu hampir sama secara operasional harusnya. Di sini sudah dilihat ada penambahan. Jadi penambahannya wajar, beban kerjanya juga wajar. Jadi kita lihat ke depan. Mudah-mudahan yang tadi dikatakan berapa ton masuk sudah tidak ada. Kenapa? Bukan karena hebatnya penindakan saja, tapi karena yang mau sudah nggak ada. Demand-nya sudah hilang. Simpulannya adalah dari fraksi Golkar, mohon izin
Bu Kapoksi, ya, kami fraksi Golkar mendukung untuk kenaikan usulan anggaran ini. Mudah-mudahan kinerja dari PPATK, KPK dan BNN lebih optimal lagi untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, dan kita menuju negara yang adil, makmur, sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gerindra, silakan Pak Martin. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota Komisi 3 yang kami hormati, mitra Komisi 3, PPATK, KPK dan BNN beserta jajaran yang kami hormati. Saya melihat tadi memang tentu yang pertama kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh ketiga mitra kami ini dengan keterbatasan anggaran yang kemarin itu tadi sudah dibacakan, tapi tetap bekerja, tetap melaksanakan tugas dengan maksimal. Langkah-langkah yang sudah diambil baik dari PPATK dengan pemberantasan judi online dan lain sebagainya, itu kelihatan hasilnya Pak. Terima kasih dan kami apresiasi, baik juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan langkah pencegahannya dan pemberantasannya terus berjalan, dan itu kami sangat apresiasi karena niat baik dalam pemberantasan korupsi di tanah air ini tetap terjaga dengan segala kekurangan anggaran kemarin. Dan juga BNN yang beberapa waktu yang lalu juga kami apresiasi, itu ada sekian ton pengungkapan di Kepri, kurang lebih 4 ton ya Pak, 3,9 ton di Kepri, itu kami apresiasi juga. Dan tentu dengan anggaran yang terbatas tapi kerjanya kelihatan maksimal, tentu ini sangat membanggakan. Dan kami dari fraksi Partai Gerindra tentunya dengan adanya penambahan kebutuhan anggaran, tentu kami sangat mendukung penambahan anggaran ini. Selama ini memang dari anggaran yang terbatas saja bisa kerja maksimal, apalagi ditambah anggarannya, pasti akan lebih maksimal kerjanya. Kami dari fraksi Gerindra mendukung untuk penambahan anggaran ini selama itu untuk penindakan pencegahan maupun pemberantasan segala kejahatan di Republik tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasdem.